Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bertemu lagi dengan Bu Fitri. Kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 3 tentang globalisasi dan cinta tanah air. Dan kita akan belajar muatan PPKN. Anak-anakku, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang berpikir global, bertindak lokal. Atau biasanya kita akan mengenal dengan think globally, act locally. Nah, anak-anakku, apa sih artinya berpikir global dan bertindak lokal? Berpikir global dan bertindak lokal artinya kita berpikir maju mengikuti perkembangan zaman. Namun, tetap memegang teguh nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Jadi anak-anakku, kita sebagai bangsa Indonesia tetap up to date nih dengan perkembangan zaman. Tapi tidak kehilangan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Atau contoh yang lebih real seperti ini. Setiap ada perkembangan zaman, kita selalu mengikuti. Kita bisa dibilang sebagai orang yang modern. Tapi di lingkungan, kita tetap menjadi pribadi yang santun, seperti layaknya orang Indonesia yang dikenal bangsa lain sejak zaman dahulu. Nah, berikut ini ada contoh perilaku yang mencerminkan berpikir global, bertindak lokal. Dan yang pertama adalah menggunakan produk dalam negeri. Contohnya adalah dengan kita menggunakan produk sepatu kulit dari Garut, ataupun kita menggunakan baju batik tulis dari Solo. Nah, ketika kita menggunakan produk dalam negeri, berarti kita mencintai produk dalam negeri dan kita juga membantu produk-produk dalam negeri itu untuk terus berkembang dan kita juga mendukung perekonomian dalam negeri. Kemudian yang kedua adalah berbelanja di pasar tradisional. Sekarang ini beberapa pasar tradisional sudah dikembangkan secara teratur dan bersih, sehingga kita sebagai warga Indonesia juga betah untuk belanja di sana. Selain itu, dengan berbelanja di pasar tradisional, kita juga membantu warga Indonesia dalam bidang ekonomi loh. Jadi, banggalah dengan berbelanja di pasar tradisional, bukan belanja di pasar modern. Kemudian yang ketiga adalah makan di warung makan atau di warung kaki lima. Contohnya saja seperti ini anak-anakku. Ketika kalian ingin makan fried chicken, belilah fried chicken yang buatan lokal. Karena fried chicken yang buatan lokal itu jauh lebih sehat, pengawetnya jauh lebih sedikit, kemudian pewarnanya juga jauh lebih sedikit. Dan dengan kita membeli fried chicken buatan lokal, kita juga membantu mensejahterakan warga Indonesia. Kemudian yang keempat adalah menggunakan pakaian adat pada acara resmi. Contohnya saja mungkin sudah diterapkan oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo. Ketika sedang memimpin rapat ataupun sedang upacara kebangsaan, Pak Jokowi sering sekali menggunakan baju batik. Kemudian yang kelima adalah mengkonsumsi makanan dan buah-buahan lokal. Nah, produk Indonesia itu sebenarnya tidak kalah kok dengan produk-produk yang Indonesia import. Contohnya saja jeruk Medan yang tidak kalah manis dengan jeruk import dari Cina. Nah, anak-anakku, apa sih manfaatnya menggunakan produk dalam negeri? Yang pertama, produk dalam negeri dapat berkembang. Yang kedua, produk dalam negeri eksis di dalam negeri. Yang ketiga, memperluas lapangan pekerjaan. Yang keempat, produsen mendapat keuntungan. Dan yang terakhir adalah kesejahteraan masyarakat meningkat. Kemudian yang selanjutnya, apa manfaat kita berbelanja di pasar tradisional? Yang pertama, pasar tradisional berkembang. Kemudian pasar tradisional mampu bertahan di zaman modern. Yang ketiga ada memperluas lapangan pekerjaan dan yang terakhir adalah mengurangi pengangguran. Apa sih manfaat mengkonsumsi makanan dan buah lokal? Yang pertama, pedagang dan petani Indonesia akan berkembang. Yang kedua, mengurangi pengangguran. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan. Dan yang terakhir adalah makanan tradisional tetap lestari. Nah, itu tadi anak-anakku penjelasan tentang berpikir global dan bertindak lokal.
Jadi kita sebagai warga Indonesia tetap harus mengikuti perkembangan zaman, tetap harus mengikuti adanya arus globalisasi ini. Tapi kita juga harus memilah-milah nih dengan adanya arus globalisasi itu. Salah satunya adalah tentang tindakan kita di masyarakat. Walaupun kita modern, tapi tindakan kita juga harus tetap sopan, seperti nilai-nilai yang ada di Pancasila. Nah, kemudian tugas yang kali ini adalah kalian bisa membuka buku tematik 6D halaman 70. Di sana ada pernyataan. Nah, pernyataan itu nanti kalian akan centang atau silang. Centang, tandanya kalian setuju dengan tindakan tersebut. Silang, tandanya kalian tidak setuju dengan tindakan tersebut. Kemudian di sebelahnya ada dampak yang diakibatkan. Nah, kalian bisa menjelaskan nih, atas perilaku kalian, dampak yang diakibatkan itu seperti apa. Begitu saja ya anak-anakku tugas kali ini. Semoga materi kali ini mudah dipahami dan kita bisa bertemu dalam keadaan yang lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.